Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh di Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah, juga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian sesuai dengan tema yang disepakati dengan pihak panitia yang mengundang. Pagi ini kita akan bicara tentang Isra Mi'raj, proses perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup ini yang penting adalah kita selalu mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bagaimanapun hidup kita, senikmat apapun hidup kita, semapan apapun hidup kita, jika tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tentu kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Ada satu kasus kisah nyata Bapak Ibu yang dialami oleh saudara kita, di mana ada seorang jamaah perempuan yang datang kepada kami. Ustaz, apa amalan yang sekiranya bisa merubah nasib ekonomi keluarga kami? Kemudian kami tanya, memang kenapa Ibu? Beliau mengatakan, suami saya supir taksi. Lalu apa masalahnya dengan supir taksi? Dia mengatakan, saya malu Ustaz, tinggal di satu perumahan, kemudian suami saya pekerjaannya supir taksi. Kalau ditanya teman-teman, tetangga-tetangga, kok kayaknya kurang keren. Lalu ibu inginnya suaminya jadi apa? Pokoknya apalah, yang penting tidak jadi supir taksi, dan sekiranya kondisi ekonomi kami meningkat. Maka kemudian kami tanya kepada ibu itu, ibu pernah sholat malam? Pernah dulu Ustaz, sekarang sudah tidak lagi. Ibu pernah sholat duha? Pernah dulu juga, sekarang sudah tidak lagi. Ibu mau berubah ekonominya? Mau. Kalau mau, apakah ingin memulai sholat malam lagi? Beliau mengatakan mau. Mau sholat duha? Mau. Yang penting suami saya tidak lagi menjadi supir taksi. Maka ibu itu kemudian dengan semangatnya melaksanakan ibadah sholat malam, dengan semangatnya melaksanakan sholat duha, dengan harapan kondisi ekonomi keluarganya akan mengalami peningkatan. Maka kemudian setelah lebaran, setelah sholat id, masih masa-masa lebaran, ibu ini datang ke kami sambil membawa parcel. Di parcel itu ada sarung BHS-nya. Nah, parcel itu Bapak Ibu, kalau ada sarung BHS-nya, saya kira itu berarti ekonominya sedang apa? Di antara ukurannya kan itu. Tetapi sambil menangis. Ibu ini dulu datang menangis, sekarang menangis. Kemudian kami tanya, kenapa ibu menangis? Ibu ini bercerita, alhamdulillah setelah saya sholat malam, setelah saya sholat duha, rajin, suami saya tidak lagi menjadi supir taksi. Kondisi ekonomi kami meningkat, anak kami sekolah di sekolah ternama, kami melakukan renovasi rumah, kami juga baru saja membeli mobil baru. Tapi tolong Ustaz, kami dikasih amalan sekiranya suami saya miskin lagi. Saya bilang, saya aja ibu, Ustaz itu pingin kaya. Gak ada di antara kita ini yang berdoa supaya miskin. Gak pernah. Saya ajak doa saya, Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Ya Allah, limpahkan kepada kami rizki yang melimpah, halal, baik, kemudian barokah. Yang pernah berdoa minta miskin itu ibu, Nabi Muhammad SAW, di mana beliau pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, matikan aku dalam kondisi miskin,
kemudian kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ini ada dalam hadis doa ini, sehingga sering disebut bahwa hadis ini senjatanya orang miskin nakut-nakuti orang kaya. Kamu jangan kaya, karena ada hadis itu Nabi seneng kumpul sama orang miskin. Nanti kamu di akhirat tidak bisa ketemu sama Nabi. Hadis yang disenangi orang miskin. Itu ibu doanya Nabi. Kok ibu ini minta miskin? Gimana ceritanya? Gini Ustaz, dulu itu kami susah karena kondisi ekonomi kami pas-pasan. Alhamdulillah sekarang mengalami peningkatan. Tetapi kemarin waktu akhir Ramadan Ustaz, suami saya izin menikah lagi, ingin menikah saat bulan Syawal ini. Maka tolong miskinkan sehingga tidak jadi menikah. Nah ini biasanya penyakitnya bapak-bapak. Nah ada lagi kasus lagi. Ini memang yang sering mengadu itu jamaah ibu-ibu. Ustaz, apakah boleh kami menggugat cerai? Loh kenapa ibu? Cerai itu memang boleh, tetapi abghadul halal. Jadi perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah. Karena dibenci sebaiknya jangan dilakukan. Abghadul halal indallahi at-talaq. Jadi ada perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah, itu diantaranya adalah tolak. Maka jangan lakukan tolak, apalagi ibu menuntut cerai, menggugat cerai. Kenapa ibu sampai ibu ini menggugat cerai? Saya tanya boleh apa enggak Ustaz? Ngeyel ibu ini. Loh tentu dicari alasannya, baru nanti saya jawab boleh atau tidak. Tiba-tiba ibu ini cerita bahwa suatu saat Ustaz, ada dealer sepeda motor ngantarkan nota pembelian 1 unit sepeda motor. Nah, motornya tidak ada, hanya bukti nota pembelian. Kemudian ibu ini tanya kepada emas dealer itu yang mengantarkan nota itu, motornya mana mas? Kok ada nota pembelian ini? Tanya bapak bu. Nah saat suaminya pulang, kemudian ibu ini tanya, Pak baru saja ada dalam sepeda motor ngantar nota pembelian. Saya disuruh tanda tangan bahwa motor itu sudah diterima, tetapi motornya nggak ada. Suaminya sudah ketakutan, kagetnya luar biasa. Usut punya usut, suaminya ini membelikan motor orang lain, lupa nulis alamatnya, alamat asli yang ditulis, sehingga notanya sampai ke rumah, motornya tidak sampai ke rumah. Nah bapak-bapak ini kalau belikan orang lain jangan sampai lupa nulis alamat. Nah ini bentuk contoh kasus bagaimana sebetulnya kita ini sering mengalami satu peristiwa-peristiwa yang memang di luar dugaan. Di luar dugaan. Maka kemudian Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu ilallahi as-sujud. Posisi seseorang yang paling dekat dengan Allah itu adalah di saat dia bersujud. Maka orang tua kita dulu sering berpesan kepada kita, nah jagalah sholat 5 waktu. Jagalah sholat 5 waktu. Caranya bagaimana? Caranya adalah ibarat sholat 5 waktu itu pisang. Pisang itu Bapak Ibu kalau masih ada kulitnya dia awet. Tetapi kalau kulitnya sudah dikupas, maka pisang ini rawan rusak. Nah sholat 5 waktu itu ibarat pisang. Maka untuk menjaganya harus ada kulitnya, jangan dikupas. Apa kulitnya? Sholat qobliyah ba'diyah. Maka kalau kita berangkat subuh, sholat qobliyah, aman subuhnya. Kan tidak mungkin kita ini datang ke masjid setelah azan sholat qobliyah, kemudian saat qomat kita pulang. Nanti sampai mulai lah gak sembahyang wes mau qobliyah, gak sembahyang subuh, kan tidak mungkin. Siapa yang sholat qobliyah ba'diyah pasti sholat yang 5 waktu. Nah orang tua kita dulu konsepnya begitu, menjaga sholat 5 waktu itu seperti menjaga pisang, kulitnya itu harus tidak dikupas kecuali kalau mau dikonsumsi. Nah sehingga kalau orang itu sholat qobliyah ba'diyahnya itu terjaga, maka kemudian
sholat 5 waktunya juga akan terjaga. Padahal kita ini sehari hanya 5 kali. Maka kalau kita merujuk kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam hadis disebutkan bahwa saat melakukan perjalanan Nabi melakukan Mi'raj itu, kemudian Nabi mendapatkan perintah. Perintahnya adalah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Fa'auha ila abdi masya wa hallau fi ma'auha khamsina sholatan ala ummati kulla yaumin wa lail. 50 kali dalam sehari. Sehingga kemudian setelah menerima perintah itu, Nabi turun bersama malaikat Jibril, kemudian di langit ke-7 dari Sidratul Muntaha tadi ketemu dengan Nabi Musa. Ditanyalah oleh Nabi Musa, kamu tadi dapat perintah apa? Aku dapat perintah sholat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, bali'o, irji, wis bali'o. Inna ummataka la tastati'u dzalika. Umatmu itu gak kuat sembahyang sehari 50 kali. Kita ini sehari 5 kali saja masjidnya sepi, apalagi 50 kali. Nah, kira-kira takmirnya bingung ngurusi sholat sehari 50 kali. Bali'o. Maka kemudian Nabi Muhammad sempat memandang kepada malaikat Jibril minta pendapat. Gimana ini? Apakah kita balik minta keringanan sebagaimana disampaikan oleh Nabi Musa? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Na'am, ayo kita coba." Naik, kemudian dikasih diskon dari 50 menjadi 10. Turun lagi ketemu Nabi Musa, sudah dapat diskon? Dapat. Berapa? 10. Bali'o meneh. Si abet. Balik lagi. Nah, setelah kembali kemudian dapat diskon menjadi 5 kali sehari. Nah, saat perintah 5 kali sehari itu kemudian ada pernyataan dari Allah kepada Nabi Muhammad, walaka bikulli hasanatin asyru amsalihah. Kamu itu saya kasih bonus. Setiap satu amal kebaikan, kamu sama umatmu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka sebetulnya ketetapan fi ummil kitab, ketetapan yang harus aku berikan kepada kamu dan umatmu itu 50. Tidak boleh diubah itu sebetulnya. Tapi kamu aku kasih bonus, satu kebaikan pahalanya 10 kali lipat. Sehingga sudah 5 ini jangan ditawar. Karena 5 ini pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Sehingga saat turun ketemu Nabi Musa, dapat bonus lagi, dapat 5. Bali'o. Kata Nabi Muhammad, wallahi demi Allah Nabi Musa, istahyaitu, aku malu lah min Rabbi sama Allah itu. Kenapa? Sudah dikasih bonus dari 50, 10 menjadi 5, dan aku dikasih bonus satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, sehingga 5 itu sudah sama dengan 50. Kalau kita kurangi lagi nanti tidak sampai menjadi 50. Maka Bapak Ibu, sholat itu adalah komunikasi spiritual, sarana kita untuk meminta pertolongan. Maka ada ulama yang berpesan kepada kita, idza hasya 'alaika qalbul ghanam fala tastaghil bi muharabatihi wa mudafa'atihi wa 'alaika bira'i fastaghith bihi fa huwa yasrifu ankal qalb wa yakfikahu fa idza sta'adha al-insanu billahi minasyaitonir rajim ab'adahu anhu. Jika kamu menghadapi anjing yang menjaga domba, dia menyerang kamu, maka jangan melawan. Kamu pasti kalah. Kamu pasti kalah. Apalagi kalau serigala kamu pasti kalah. Maka jangan menyerang anjing itu, tetapi mintalah bantuan kepada pengembalanya. Dia yang bisa menundukkan anjing itu. Dia akan menyelamatkanmu, dia akan menolong kamu. Sama saat kamu menghadapi setan, itu jangan kamu lawan setan itu, tidak mampu.
Semakin naik levelmu, semakin berat setan menghadapi kamu. Maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah diantara rahasia kenapa kita ini melaksanakan ibadah sholat. Diantaranya adalah supaya kita ini mendapatkan pertolongan dari Allah. Sehingga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa sirrus sholat, rahasia sholat itu huwa iqbalul abdi 'alallahi, di mana saat dia sholat secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menyambutnya dan Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Sehingga beliau mengatakan manda kotok mas sholat, siapa yang bisa merasakan nikmatnya sholat, alima annahu la yaqumu maqamaha ghairuha, maka ia akan tahu bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa menggantikan posisi sholat. Tidak ada. Orang kalau sudah bisa merasakan nikmatnya sholat, dia akan mengatakan tidak akan ada yang bisa menggantikan posisi sholat. Sehingga Nabi itu mengatakan kepada kita, idza hamma minkal amr farka' rak'atain. Jika kamu punya keinginan, kamu sedang gelisah, kamu sedang bimbang dan sebagainya, maka laksanakan sholat 2 rakaat. Sehingga Nabi itu setiap menghadapi masalah beliau sholat. Setiap ada masalah sholat, ada masalah sholat. Itu bedanya Nabi dengan kita. Kalau kita ini setiap ada masalah kan larinya kemana-mana. Kalau Nabi itu setiap ada masalah beliau melaksanakan yang disebut dengan sholat. Jadi sholat itu luar biasa. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Sebab manusia ini terdiri dari 2 unsur. Kita ini terdiri dari 2 unsur. Satu unsur yang disebut dengan tim, dari saripati tanah itu. Sehingga disebutkan tim di sini sebagai anasirul alat al-madiyah, yang bentuknya materi fisik ini. Sehingga kita ini disebut dengan bashar karena ada wujud fisiknya, disebut dengan bashar. Tapi kita ini juga ada unsur ruh, sehingga perpaduan antara tim dengan ruh tadi itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita ini berbeda dengan hewan. Kita ini berbeda dengan hewan. Kenapa? Karena kita memiliki satu unsur yang tidak dimiliki oleh hewan. Hanya saja kadangkala unsur materi yang ada pada diri kita itu lebih dominan. Sehingga kadang kelakuan kita, perilaku kita itu sama seperti hewan. Bahkan kadang luwih nemen daripada hewan itu. Nah, ini yang paling kita khawatirkan. Oleh karena itu kita ini butuh sholat. Kita ini butuh sholat. Kenapa? Supaya kita ini tidak hidup seperti hewan. Maka sholat itu adalah momen untuk mengembalikan posisi kita sebagai manusia. Momen mengembalikan posisi kita sebagai manusia. Maka orang tua kita dulu itu mengatakan begini, nah, jagalah sholat malam. Loh, kenapa jagalah sholat malam? Nabi itu yang sudah dijamin masuk surga, ibadah malamnya itu luar biasa. Hatta tatafattar qadamahu, sampai kakinya itu parahlah begitu. Kemudian saya ditanya, Nabi, jenengan sudah dijamin masuk surga, kok ibadahnya sih nemen? Kalau kita belum dijamin kan wajar. Jenengan sudah dijamin, biasa sajalah ibadahnya itu. Maka beliau mengatakan, afala akun abdan syakura, apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sehingga orang tua kita dulu mengatakan begini, jagalah sholat malam, karena sholat malam itu sedekah urip. Bahasa orang tua kita itu dulu sederhana. Nah, jaga sholat malam
Karena sholat malam itu sedekah urip. Merujuk pada tadi hadis Nabi itu, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Saya ingin bersyukur. Sehingga orang tua kita dulu memaknai hadis itu, ya berarti kita ini sudah dikasih hidup. Di antara rasa syukur yang kita lakukan adalah dengan sholat malam. Sholat malam. Maka tadi saya sebutkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat antara kita dengan Allah itu adalah di saat kita sedang bersujud. Sehingga Nabi tadi afal akunu abdan syakur. Dalam riwayat kita temukan di Sahih Bukhari itu bahwa Nabi kalau sholat itu membaca surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, kemudian surat An-Nisa. Itu kalau kita lakukan Bapak Ibu, kalau kita lakukan, jenengan coba, tidak bisa ruku, kaki itu kaku pol kaki itu, apalagi sujud, tidak bisa ditekuk itu dengkul itu, karena kecapean berdiri lama itu. Karena surat Al-Baqarah itu panjang, Ali Imran itu panjang, An-Nisa juga panjang. Sehingga sering kita temukan dalam hadis itu Nabi sholat malam kadang 8 rakaat, kadang 6, kadang 4, kadang 2. Ya karena yang dibaca panjang, tergantung mulainya jam berapa dan waktu subuhnya kapan. Itu Nabi. Kemudian orang tua kita dulu berpesan, jagalah sholat duha. Kenapa? Karena sholat duha itu sedekahnya sholat. Ya kalau kita sudah aktif sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, tambah dengan duha. Yang selama ini kita juluki sholat duha itu sholat pesugihan. Kan kalau ingin kaya itu sholat duha, minta rezeki, sholat pesugihan. Itu kata orang tua kita itu sedekahnya sholat. Maksudnya apa? Jangan sampai meninggalkan sholat duha kalau kita sudah rajin sholat. Nah sholat malam itu sedekahnya hidup. Karena kita sudah dikasih hidup, harus bersyukur, maka sholat malam. Sehingga kemudian dalam ayat Al-Quran kita temukan akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ada komunitas yang selalu menikmati nikmat dari Allah. Wes pokoknya apa saja yang diminta itu gampang datangnya. Siapa mereka? Yaitu kelompok yang muhsinin. Siapa ini? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yaitu orang yang sedikit sekali tidur malam. Nomor 1 itu yang disebutkan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka yang sedikit sekali tidur malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dilanjutkan dengan membaca istighfar. Wa fi amwalihim hakul lis-sa'il wal mahrum, kemudian diimbangi dengan sedekah. Ada 3 konsep supaya hidupnya enak itu. Tapi nomor 1 tadi, number 1 apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit sekali tidur malam. Sehingga ulama-ulama dulu itu hampir tidak tidur malam. Hampir tidak tidur malam. Sehingga mereka mengatakan laulal lail ma ahbabtu an aisha fi hadhihi dunya. Seandainya tidak ada malam, aku tidak tertarik untuk hidup di dunia ini berlama-lama. Itu saking menikmatinya waktu malam. Sehingga di kitab Ihya itu kita temukan ada ulama yang hebat itu kalau menjelang maghrib itu senang, bahagia. Wah, ini malam datang, bahagia. Sedihnya itu saat mau sholat subuh. Waduh, habis subuh ini pagi, habis itu siang. Saking senangnya dengan malam, sehingga kalau maghrib itu bahagia, kalau subuh itu gelisah, karena akan datang siang. Mereka lebih senang malam daripada siang. Kenapa? Yang zilu rabbuna ilas sama'id dunya fi kulli lailatin. Allah itu turun pada setiap malam. Wa yunati hal min mustaghfirin hal min taib, berseru apakah ada yang bertaubat kepadaku. Waktunya malam. Hal min talibi hajatin fa unilau alal matalib.
Siapa yang minta-minta tak kasih. Waktunya malam. Nah, Isra Mi'raj ini juga ternyata peristiwanya terjadi pada waktu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Waktunya adalah juga malam. Dan di situ menggunakan kata asra. Asra dalam tafsir itu Bapak Ibu, dalam ayat Al-Qur'an kita temukan ada dua model kata kerja. Satu kata kerja aktif, yang kedua kata kerja pasif. Saya naik sepeda motor yang di depan, nyupir, itu kata kerja aktif. Saya dibonceng, itu kata kerja pasif. Saya makan, minum, ambil sendiri, itu kata kerja aktif. Saya diambilkan, disuapi, itu kata kerja pasif. Nah, asra di sini itu kata kerja pasif. Artinya apa? Bahwa Nabi saat melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu asra, bukan saro atau saro. Bukan Nabi berjalan, tetapi Nabi diperjalankan oleh Allah. Berarti yang melakukan ini siapa? Allah. Dibantu oleh malaikat Jibril, Nabi ini dengan naik kendaraan yang sering kita dengar dengan istilah buraq itu. Sehingga perjalanan yang begitu jauh dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang waktu itu belum ditemukan kendaraan seperti sekarang pesawat, itu bisa dilakukan dalam waktu 1 malam. Sehingga tidak bisa kemudian kajian Isra Mi'raj itu kita narasikan dengan ukuran rasional manusia. Kenapa? Kita sudah sering dijelaskan dalam kajian tasawuf itu bahwa Nabi Muhammad itu basyarun laisa kal basyar. Sosok manusia yang tidak sama seperti kita. Ainahu tanam, matanya terpejam, walakinna qalbahu la yanam, tapi hatinya tidak. Kita ini tidur ya tidur betulan. Tidur betulan. Oh, melek itu ruwat ini, apalagi saat tidur. Sementara Nabi tidak. Jadi Nabi ini diperjalankan oleh Allah, sehingga peristiwa Isra Mi'raj ini saat terjadi perdebatan, perselisihan, apakah Isra Mi'raj ini fisik ataukah hanya spiritual saja? Saya lebih condong memilih yang fisik, karena apa yang dilakukan oleh Allah bisa saja terjadi. Loh, jangankan itu, ulama-ulama kita yang hebat itu sering mengalami apa yang disebut dengan penyingkatan waktu. Misal kita ini ke Jakarta, kalau naik darat, lewat darat sekian jam, tiba-tiba hanya sekian jam sudah sampai. Jadi waktu itu bisa diperlambat, bisa dipercepat oleh Allah untuk kita. Loh, rasanya suwe, kok sih jam-jam ini? Kan sering begitu. Nah, Nabi melakukan perjalanan jauh itu waktunya singkat itu bisa saja, karena tadi asra. Sama saat kita temukan dalam ayat Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalah. Zulzilah di situ kata kerja pasif. Saat bumi diguncang. Nah, bumi ini kan setiap hari berputar. Tapi kan perputarannya sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan porosnya. Karena kata kerja aktif, dia sedang berputar. Tapi kalau sudah diputar oleh diguncang, zulzilah, maka kencang. Karena kencang itu di luar kapasitas bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Apa yang terjadi? Wa akhrajatil ardu athqalah. Maka bumi itu akan mengeluarkan isi perutnya. Mabuk bumi itu. Kayak kita ini naik kendaraan digoyang macam-macam, mabuk. Wa akhrajatil ardu athqalah. Jadi ada kata kerja pasif itu. Ini kalau kajian sastra dalam tafsir itu begitu. Ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj itu di luar nalar manusia, karena di situ ada kata kerja pasif tadi itu asra. Ya. Sehingga kemudian diawali dengan subhana. Sehingga kalau ada peristiwa yang mengagumkan, kita ini dianjurkan untuk mengucap subhanallah. Di mana saat Nabi pernah ditanya terkait dengan
bacaan tasbih itu seperti apa Nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila anit tasbih. Suatu saat Nabi ditanya tentang tasbih. Ayyaqulul insan subhanallah. Nyebut dengan kata subhanallah. Sehingga karena hadis ini orang tua kita dulu memberikan semacam ijazah atau semacam pesan. Nah, jangan lupa membaca wirid dino. Istilahnya wirid dino. Disebut wirid dino karena wirid ini idealnya dibaca setiap hari. Apa yang dibaca? Yang pertama adalah istighfar 100 kali, kemudian sholawat 100 kali, ya hayyu ya qayyum 100 kali, ya rahman ya rahim 100 kali, kemudian ada tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 100 kali, kemudian la haula wala quwata illa billah 100 kali, kemudian la ilaha illallah muhammadur rasulullah 100 kali. Itu kalau kita baca rutin, insya Allah kita selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tadi merujuk pada subhanallah tadi. Jangan sampai kita lupa membaca tasbih dalam sehari sekali, dengan jumlah ya bebas berapapun, tapi orang tua kita dulu pesan bacanya adalah 100 kali. Jadi itu yang dilakukan oleh orang tua kita dulu. Bagaimana supaya kita ini menjaga sholat. Maka Bapak Ibu, di antara kalau tadi saya sebut qobliyah ba'diyah, menjaga sholat yang 5 waktu, ada satu amalan lagi yang disampaikan oleh orang tua kita dulu, yaitu dawamul wudu, menjaga wudu. Menjaga wudu. Dulu kan sempat ramai itu awal Covid itu. Ya dengan wudu, orang kemudian masa sih dengan wudu itu orang terjaga. Wah, ada diskusi panjang waktu itu kan, antara kita ini harus menjaga protokol kesehatan ataukah berwudu. Ya mestinya dua-duanya. Artinya ada usaha yang sifatnya manusia, wilayah manusia, ada usaha yang sifatnya wilayah Allah. Sebab hidup ini tidak bisa lepas dari dua hal itu. Wong kita ini, adik saya sendiri saja menikah itu 5 tahun lebih tidak punya keturunan. Sementara ada di luar sana yang melakukan sekali coba-coba di luar nikah jadi anak. Itu kan berarti ada wilayahnya Allah itu. Ada wilayahnya Allah. Kita yang menikah resmi usahain punya keturunan dikasih. Yang melakukan di luar nikah sekali, gak kepingin punya anak malah jadi anak. Ada wilayah manusia, ada wilayah Allah. Ada orang buka usaha yang sama, barang yang dijual sama, harga sama, rezekinya tidak sama. Sama-sama jualan nasi goreng, harganya sama, rezekinya tidak sama. Sehingga di situ yang sering memunculkan santet, dukun, macam-macam itu, karena iri dengan yang lainnya. Maka dawamul wudu, menjaga wudu. Jangan mudah membatalkan wudu. Kalau batal segera berwudu. Pesan orang tua kita dulu begitu. Sehingga kita temukan banyak kiai-kiai yang soleh itu yang menjaga wudu. Itu saat kita tanya kepada bunyai, gimana Pak Yai ini dawamul wudu? Ya itu yang saya tidak senang itu. Gak mau tidur sekamar sama saya. Kenapa? Takut batal. Tapi mereka dalam rangka menjaga wudu, dalam rangka apa tadi? Supaya terjaga sholatnya. Sebab kalau kita ini dalam kondisi berwudu, sholat kapanpun siap. Tapi kalau tidak dalam kondisi wudu, gak sholat. Gak ada wudu macam-macam kan diantara alasan itu. Tapi kalau dalam kondisi wudu, sholat kapanpun siap. Dan kita menghadap kepada Allah kapanpun posisi kita dalam kondisi suci. Nah ini salah satu upaya orang-orang tua kita dulu menjaga sholat. Karena sholat ini luar biasa, posisi di mana kita ini bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena momentum sholat itulah kita sedang berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di waktu malam. Sehingga orang tua kita dulu itu berpesan begini,
Nah, ada satu momen waktu yang itu luar biasa. Momen waktu yang sangat luar biasa yang sering dilupakan oleh banyak orang, yaitu yang diistilahkan dalam bahasa Jawa itu pergantian hawa. Nah, itu nggak tahu ilmunya dari mana, kalau tidak orang sufi itu tidak nemu itu. Pergantian hawa. Kapan itu? Jam 12 malam. Itu waktu yang istimewa untuk berdoa. Sehingga orang tua kita dulu itu ngasih kita 3 teori untuk menjaga jam 12 malam itu. 1, kamu pilih antara jam setengah 12 sampai setengah 1 jam. Itu jaga waktu itu. Kalau kamu tidak sanggup, jam 12 kurang seperempat sampai jam 12 seperempat. Kalau tidak sanggup, jam 12 kurang 5 menit sampai jam 12 lebih 5 menit. Nah, artinya momen-momen yang ya rawan itu, yang rawan orang lalai itu ya jam 12 kurang 5 menit dengan setelah 5 menit. Sehingga orang supaya jam itu tidak sampai kelewat, mereka siap-siap dari setengah 12 sampai setengah 1. Nah, sehingga orang-orang kita dulu itu, orang tua kita dulu itu kita temukan tidak tidur malam. Caranya macam-macam ya. Pakai cara macam-macam supaya tidak tidur itu. Ada yang berdiri di sungai, ada yang di atas pohon, macam-macam. Dan ternyata ulama-ulama dulu orang Arab itu juga begitu. Supaya tidak sampai tidur malam itu, supaya tidak ngantuk dan bisa ibadah, bisa sholat itu. Kadang kalau di Mesir itu sampai terjun berendam, ya berendam di Sungai Nil. Sungai Nil itu kan tidak semuanya dalam, ada wilayah-wilayah tertentu yang dangkal. Dia berendam di situ, berendam aja malam. Sampai begitu upayanya ini. Ini bagaimana upaya orang-orang dulu itu menjaga sholat, terutama sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, sama sholat malam. Sehingga tadi kita temukan laulal lail ma ahbabtu an Aisyah fi hadhihi dunya. Kalau bukan karena malam, aku tidak akan ingin hidup berlama-lama di dunia. Oh, itu sangat begitu. Sementara kita ini ya jauh sekali dari apa yang pernah dilakukan oleh mereka itu. Nah, tentu kita meniru mereka ya bertahap sebisanya. Tidak ada pemaksaan, tapi sebaiknya kita bisa meningkatkan kualitas sholat kita, terutama yang rawatib ditambah dengan yang sunnah. Karena semakin bagus kualitas sholat kita, maka semakin bagus kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu sangat utama dalam hidup kita. Dan untuk begini ini tidak ada hubungannya dengan gelar akademik, status sosial, kondisi ekonomi, jabatan politik, macam-macam. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Sehingga siapapun bisa meningkatkan kualitas sholatnya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu Bapak Ibu materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin dipertanyakan, disilahkan. Sampai jam berapa? Sampai suruh. Suruhnya jam berapa, Ustaz? Nah, 5 menit lagi. Gak usah, udah kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang terhormat Bapak Dr. Hadi Hanis yang telah menjelaskan tentang surat 17 atau surah ayat 1, di mana surat ini sangat menakjubkan sehingga non-Islam banyak yang tidak percaya atas kejadian ini karena memang luar biasa, yaitu
yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina mustamil alim. Yang pertama kali yang saya tanyakan kata asra. Di sini kata asra banyak berpendapat bahwa yang pertama yang diperkirakan itu adalah roh. Yang pertama. Yang kedua, kata asro ini juga ada yang mengatakan hanya mimpi. Yang ketiga adalah kata asro, yaitu diperjalankan roh dengan jasa. Mohon penjelasan tentang pendapat-pendapat ini, kira-kira yang mendekati kepada ayat satu ini yang mana? Ini yang pertama. Yang kedua juga kalimat alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Mohon juga penjelasan, karena terus terang saja dengan kecepatan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sangat cepat. Tapi Allah melalui malaikat Jibril menunjukkan tanda-tanda yang luar biasa. Kira-kira mohon juga diperjelaskan alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ini kira-kira apa saja? Padahal ini waktu cepat. Malaikat Jibril sempat juga memperjelaskan kepada Nabi Muhammad bermacam-macam tanda-tanda yang luar biasa. Nah, kami mohon juga penjelasan agar lebih mantap dengan ayat satu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terjadi perdebatan karena tadi orang tidak merujuk pada kata kerja yang pasif, asro, diperjalankan. Allah itu kan kalau berkehendak hanya mengatakan kun fayakun, sehingga kemudian jadilah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga kemudian kita temukan tiga pendapat, satu fisik, satu rohnya, satu fisik atau jasad dengan rohnya. Tentu kita tidak bisa memastikan mana yang paling benar, hanya meyakini saja. Nah, sesuatu yang kita yakini belum tentu benar. Tetapi saya sering mengatakan al-yaqinu wal haq. Yang kita yakini itu insya Allah yang benar. Artinya Allah menghargai pendapat kita. Sehingga selama kita ini berselisih dalam satu hal yang tidak ditemukan kata sepakat. Contoh, nanti di akhirat itu fisik kita yang sekarang apa yang bukan? Yang beda. Ada yang bilang fisik kita lah yang melakukan di dunia fisik kita ini kok. Jadi kalau yang maksiat fisik kita ini, nanti yang disisa fisik kita ini. Terus ada yang mengatakan, loh, fisik kita ini kan tidak kekal, nanti di sana kekal. Berarti beda itu. Macam-macam kan? Mengkaji sesuatu yang kita tidak tahu. Masuk dalam kajian metafisika atau ghaibiyah. Nah, ini juga begitu. Seperti apa peristiwanya ini? Karena yang mengalami Nabi, sementara yang lain pada tidur. Yang lain pada tidur. Yang mengalami ini hanya Nabi. Sehingga banyak riwayat kita temukan. Dan semua riwayat itu mengatakan memang Nabi sedang tidur. Ada mengatakan tidur di masjid. Saat itu sudah ada masjid belum ya? Ada mengatakan tidur di rumah. Ada mengatakan wilayah Makkah itu kan disebut dengan haram, sehingga tidak di masjid. Macam-macam perdebatan terjadi karena Nabi tidak menjelaskan secara detail. Hanya Nabi mengatakan baina ana indal baiti baina na'im wal yaqtum. Ada satu riwayat mengatakan saat aku ada di rumah dan sedang istirahat, antara ngantuk, antara tertidur dan terbangun, itsami tu qailan, aku mendengar ada suara yaqulu ahadus salasa. Jadi ada orang pokoknya ingin mencari saya lagi, mencari saya.
Yang kemudian suara itu hilang, tiba-tiba kemudian datang berikutnya malaikat Jibril, kemudian membawaku dengan mengendarai satu kendaraan hewan warna putih. Nah, di riwayat yang saya dapatkan, yang saya ambil itu putih yang sudah aku dinaikkan ke kendaraan itu yang kemudian disebut dengan Al-Buraq. Sehingga dulu kita punya pesawat mereknya Buraq karena meniru ini. Nah, jadi wallahu a'lam. Tapi kalau saya meyakini fisik dan itu bisa saja terjadi. Yang kemudian dibawa ke sana, kemudian naik untuk melakukan mi'raj. Dan sepulang dari itu beliau cerita di saat semuanya pada tidur, citu ila al-Maqdis. Aku datang ke Maqdis. Dalam hadis sana redaksinya fasaro, jadi aku dinaikkan oleh malaikat Jibril kendaraan Buraq hatta atabi ila Baitul Maqdis, sampai ke Baitul Maqdis. Berarti kan fisik. Meskipun bisa saja tidak fisik, karena posisi Nabi tidur kemudian dibawa ke alam mimpi misalkan begitu ya, yang kita juga sering mengalami itu misalkan. Tapi saya meyakini fisik. Wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Yang bisa menjawab Nabi, dan kita tidak bisa bertanya kepada Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Bapak Ibu tempat itu yang barokah. Ada tempat pengajian itu barokah karena di situ hafat alaihimul malaikat, banyak malaikat yang mengelilingi kita. Jadi kalau kita ini dijaga oleh malaikat itu aman. Dan malaikat itu berkeliaran di mana-mana, terutama di majelis pengajian. Bahkan Nabi itu idza sami'a sautat dik, kalau Nabi mendengar suara ayam berkokok, itu langsung bangun dan berdoa. Saat ditanya kenapa Nabi, saat itu lewat malaikat. Malam. Saya pernah niteni bahasa Indonesianya itu. Niteni. Jam berapa sih ayam ini berkokok? Pernah jam 2. Oh berarti jam 2. Kapan hari? Jam 1. Wah gak mesti malaikat lewat. Gak mesti itu. Jadi setiap ada ayam malam hari berkokok itu kemudian Nabi berdoa, di situ ada malaikat lewat. Nah, alladzi barakna haulahu. Kenapa ada keberkahan di sekitar? Karena ada malaikat datang. Maka barokah. Sehingga tadi kan barakna haulahu, ada malaikat, barokah gitu. Nah, karena barokah ya istimewa malam itu, tempat itu. Sehingga ada waktu istimewa, ada tempat yang istimewa. Barokah, ada malaikat yang turun tadi itu. Barokna haulau tadi itu, Masjidil Haram tadi itu. Saat itu barokna haulau. Kemudian linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Apa bentuknya? Nabi ini melakukan Isra Mi'raj yang secara nalar manusia itu tidak mungkin kita bisa melakukan. Siapa yang bisa melakukan? Tidak ada, kecuali Neil Armstrong ke bulan. Sekarang yang ke langit, siapa yang pernah ke langit? Tidak ada, belum ada. Sehingga banyak mengatakan langit itu ada apa enggak ya? Dalam tafsir kita temukan ada seorang ulama tafsir namanya Asy'arawi, itu langit itu tidak ada. Itu hanya batas pandang manusia. Sampai mengatakan begitu. Batas pandang manusia. Tapi fisiknya tidak ada. Tapi dalam ayat kan kita temukan langit. Itu katanya bukan langit yang ini yang dimaksud. Ada lapisan-lapisan lagi itu. Wallahu a'lam. Karena kita belum bisa membuktikan secara ilmiah, sains itu. Itu begitu penjelasannya. Sehingga ya bicara tentang yang metafisika tidak ada titik puasnya memang. Nggih. Ustaz menerangkan Allahu a'lam. Iya. Allah yang tahu. Jadi keberangkatan Rasulullah itu Allah yang tahu, dan yang diperjalankan yang tahu.
Jawabannya Ustaz lebih banyak Allah A'lam. Nah kalau Allah A'lam ini kira-kira masih belum jelas. Iya. Untuk menjawab non-Islam bahwa itu mimpi atau itu roh atau itu roh dan jasadnya itu masih gembang. Ya. Nah, maaf saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Mungkin menurut pendapat saya bi 'abdihi lebih cocok dari roh dan jasadnya karena dengan hambanya. Jadi Allah Ta'ala sudah hilang ini. Mohon maaf. Mungkin ada Ustaz ya. Mohon maaf. Karena ada kata-kata subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi tidak ada yang namanya Allah Ta'ala sudah. Dan diperjelaskan kepada Islam agar tidak ada ulang lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita menjelaskan kepada non Muslim ya secara fisik. Mari yang lain. Udah suruh ya. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Kalau ibadah itu memang harus diusahakan dilakukan. Nah, saya juga pernah mendengar ibadah itu ada hal ibadah yang memang harus kita paksakan untuk dilakukan. Semisal sholat tahajud. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustaz terkait setiap ibadah yang sudah kita lakukan harus kita paksakan sebisa mungkin? Iya, begini Bapak Ibu. Saat kita ini menyuruh orang lain, itu kemudian jangan paksa orang lain sama dengan kita. Tapi saat kita ini menyuruh diri kita sendiri, mari kita paksakan semaksimal mungkin. Sehingga saat kita ini mengisi pengajian hanya menyampaikan, orang tidak bisa melakukan, jangan kemudian menganggap orang itu tidak baik. Karena saat kita ibadah itu ada kaitannya dengan fisik. Ada kaitannya dengan fisik, di mana fisik seseorang itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga kemudian kata Nabi ini saat menyampaikan kepada ada 3 orang yang puasa nggak puasa. Ada orang yang tadi nggak pernah tidur, sholat ibadah terus. Ada yang ketiga nggak mau menikah. Kemudian ditegur sama Nabi, ana atqakum, aku ini lebih takwa dari kalian. Walakin usolli wa anam, aku sholat dan tidur. Wa asumu wa aftur, puasa juga berbuka. Wa atazawwaj, aku juga menikah. Jadi saat Nabi menyampaikan orang, jangan maksalah gitu. Tapi untuk beliau sendiri, ya maksimal. Kita juga begitu. Sehingga kalau kita sholat jamaah, ngimami, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Di belakang ada yang muda, ada yang tua. Tapi kalau sholat sendirian, terserah sesuai. Kan begitu. Sesuai. Kalau kuat, kalau tidak kuat jangan dipaksa. Kan begitu. Tapi ada upaya untuk meningkatkan, ditingkatkan. Kalau tidak kuat ya istirahat. Tapi kalau kuat ya harus ditingkatkan begitu. Jadi ya memang kadang harus dipaksa supaya ada peningkatan. Kalau tidak dipaksakan tidak bisa. Harus dipaksa supaya ada peningkatan. Saya kira begitu. Nah, sambut. Ini kita tutup kajian kita karena sudah waktu syuruk. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta Allah bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.